Halo, selamat siang. Perkenalkan, saya Ayu. Di sini saya akan membagikan sekilas perjalanan saya tepatnya di dusun Sungkahan. Sungkahan apa ya? Agak susah sih nyebutnya. Intinya tepatnya di desa Kadubera, kecamatan Picung ya, kalau nggak salah. Jadi tepatnya di daerah Pandeglang, Banten. Nah, di sini tuh saya mau share terkait masalah jalan ya. Bisa kita lihat ya, teman-teman ya. Di sini saya tidak bermaksud untuk membagikan konten hal-hal yang berbau negatif ya. Hanya saja bisa kita saksikan akses jalan ya menuju desa Kadubera ini sangat-sangat memprihatinkan nih jalannya. Pada saat ini tadi saya sengaja buat ngerekam perjalanan saya bersama dengan suami nih, tepatnya dari arah desa Sodong ya, Sodong, kemudian daerah Langensari, lanjut menuju ke Sungkaun, Kadubera. Nah, bisa kita saksikan ya, jalannya begitu memprihatinkan sekali. Coba batu semuanya bermunculan. Di sini saya naik sepeda motor dan kebetulan saya yang bawa motornya. Jadi agak sedikit ada goncangan-goncangan ya. Nah, di sini kita mau share, di sini ada sekolahan. Sebenarnya di sini padat penduduk ya. Jadi sangat disayangkan sekali misalkan akses jalannya seperti ini gitu. Nah, di sini juga ada mobil. Akses mobil banyak sekali di sini kepemilikan. Jadi warganya tuh agak gimana ya? Sangat-sangat padat gitu. Tapi coba lihat deh jalannya. Di sini saya juga pendatang sih sebenarnya. Saya dari Jawa Timur. Saya juga orang kampung. Tapi lihat jalan seperti ini tuh kayak kasihan sekali gitu. Coba kita pikirkan. Misalkan ada ibu yang mau melahirkan, bisa-bisa lahiran di jalan nih ya teman-teman ya. Nah, nih ya. Ada truk besar juga. Nih, kondisi masyarakatnya ya. Sangat ramah mereka semua. Di sini rekamannya agak-agak goncang ya, karena di sini yang rekam nih suami saya. Agak pegel juga deh tangan. Tuh, rata-rata penduduknya tuh kalau naik motor tuh kenceng sekali. Kiri kanan tuh sawit, persawahan, ladang. Dari karakter masyarakatnya juga saya sebut nih ya teman-teman ya, berani gitu. Lihat nih jalannya. Ini kondisi aktual jalannya nih, kita deketin nih. Tuh. Nah, di sini ada kubangan air juga nih. Nah, kiri kanan nih. Ini ketika hujan. Jadi tadi sekitar jam 1 tuh diguyur hujan. Jadi kondisi jalan pada saat hujan tuh seperti ini. Nih ya. Bisa kita sebut kalau di Jawa Timur mah sebutnya kota Jeglongan Sewu gitu. Nih. Saya nyetir kurang lebih kalau untuk mau ke akses jalan besar itu sekitar 2 jam. Jadi ya lumayan ya. Nah, nih ya. Kondisi jalan yang lumayan berlubang juga. Sekali lagi, di sini saya tidak bermaksud untuk menyebarkan konten sesuatu yang berbau negatif ya. Hanya saja di sini biar kita juga sama-sama tahu, biar masyarakat Kadubera ini juga mendapatkan lah akses jalan yang baik. Gimana pun juga kan kita juga bagian dari warga negara Indonesia ya. Jadi bila mana pihak-pihak yang berwenang memiliki kewenangan untuk perbaikan jalan, yuk Bapak Ibu mohon ya bantuannya buat kami semua warga nih ya yang ada di desa ini, biar kita semua juga sama-sama deh ngerasain jalan enak. Terus terang kalau sudah di rumah
Kita juga malas buat keluar lagi. Kondisi jalan seperti ini, nggak ada penerangan. Tuh, agak getar ya. Jadi silahkan ditinjau ya, buat bapak ibu pejabat yang mungkin berenang nih. Tangan aku agak sedikit kram nih pada saat nyetir. Oke, nih ya, tuh kondisi jalannya sangat-sangat berlubang. Jadi warga di sini tuh cenderung memilih buat jalan kaki. Tuh, gak ada penerangan sama sekali. Padahal kita lewat kanan kiri hutan sawit. Nih, jelas ya, bisa kita lihat. Jadi untuk menuju ke arah Sodong itu bisa kita lalui itu sekitar 2 jam. Nah, sebenarnya dulu sepertinya ini sudah pernah di aspal ya, tapi mungkin saking lamanya, kemudian juga banyak kendaraan lalu lalang, jadi jalan raya tuh jadi rusak. Ya, ada mobil besar. Oke, kita masuk lagi nih ya ke jalan yang sedikit ngeri nih. Suamiku ngerekamnya mulai goncang nih. Tuh, sebenarnya ada mobil-mobil bagus sih. Tadi tuh udah ada di Cor, daerah mana ya, akses menuju Sodong. Cuman sebagian aja gitu. Saya juga kurang ngerti ya. Buat pihak-pihak nih, siapa aja yang bisa ngerti, minta tolong deh supportnya gitu. Nih ya, tanganku udah mulai kram ini. Jadi antara gas dan rem tuh harus imbang. Tidak disarankan ya buat ibu hamil yang memiliki resiko tinggi untuk lewat daerah ini. Duh, kasihan deh. Lebih baik stay di rumah istirahat ya. Nih, kita ketemu lagi nih. Jalanan becek seperti ini. Jadi kendaraan bermotor di sini tuh meskipun dia beli baru juga percuma, karena semuanya bakalan gojlek gitu ya. Nah, di sini ada tempat praktek bidan, juga ada dokter, alhamdulillah juga sudah ada gitu. Nih ya, bisa kita lihat jalannya tuh yang utuh cuman di tengah doang. Itu pun juga agak sedikit bagus nih. Nah, ini warganya dia berinisiatif sendiri buat betulin nih pinggir-pinggir jalannya, buat ngeratain jalannya. Oke. Ya, kita masuk lagi nih. Oke. Nih ya, aku nyetirnya udah berdiri duduk karena pantat takut jujur nih udah sangat-sangat sakit nih. Oke, ini jalan turunan ya. Nih, bisa kelihatan semua ya teman-teman ya. Batunya nih pada nongol semua. Nah, di depan tuh ada mobil. Jadi kalau papasan sama mobil tuh gak bisa, jadi harus berhenti salah satu. Tuh, jadi kiri kanan tuh gak ada penerangan sama sekali, sedangkan di sini tuh hutan, sawit, persawahan warga tuh banyak sekali. Cuman ada nih aliran listrik PLN sepertinya. Di depan nih ada jembatan ya, saya berhenti sebentar. Nah, jadi tekstur tanah di sini tuh gerak. Nah, depan itu
nih ya, nih. Nah, ini tuh jembatannya, bukan jembatan ya, jalannya tuh agak miring gitu. Bahaya juga kan, bisa kita bayangin malam hari ada orang yang berkepentingan bisa-bisa kejebur deh. Tapi tadi warganya tuh udah bikin kayak karung gitu buat pembatas. Ya, minta tolong ya sekali lagi buat pemerintahan setempat yang mungkin memiliki kewenangan agar segera ya untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di dusun desa Kadubera ya, biar dibantu buat akses jalannya gitu. Nih ya, jadi warga berinisiatif sendiri untuk nambal-nambal ya, ngeratain jalannya. Tapi ya mau gimana lagi, namanya juga cara tradisional, diguyur hujan juga hilang lagi gitu. Nih ya, bener-bener nih jalannya nih. Jadi kita kecepatannya tuh nggak bisa kayaknya cuma 0, sekian gitu, harus pelan-pelan, ekstra bener-bener gitu. Nih. Oke, kita menuju. Nah, nih, ini tuh memasuki kawasan hutan ya. Masuk hutan lagi, sawah lagi. Nih. Bisa dilihat kan ya? Nah, tangan aku lepas nih, udah bener-bener nyeri. Kenapa tadi aku yang nyetir? Soalnya memang suamiku agak gimana ya, agak kurang bisa gitu buat naik motor. Sebenarnya yang asli sini sih suamiku, cuman karena badan aku berat ya, jadi bebannya enak yang di depan gitu. Ini agak sedikit bagus ya teman-teman. Nih ada mobil, bisa dibilang sih warganya juga sejahtera ya, akan tetapi ya mungkin kesadarannya buat mereka. Tapi kalau untuk swadaya masyarakat, karena akses jalannya tuh memang terlalu panjang. Nih warga membantu buat nambal-nambal ya, kemudian mereka minta sumbangan seikhlasnya gitu nih. Tapi kalau pinggir-pinggirnya dikikis seperti itu ya, kalau banjir bakalan larut gak sih? Nih ya, jadi di sini terlihat kayak tanah doang gitu. Tapi kalau teman-teman bisa masuk ke sini, ini tuh batunya besar-besar. Jadi kalau untuk mobil ataupun mungkin kendaraan yang dari luar yang nggak terbiasa berkendara di daerah sini, jadi ya harus hati-hati ya, jangan asal geber aja. Oke, lanjut ya. Nah, ini kita ketemu lagi nih dengan kondisi jalan yang agak lumayan parah. Oke, di sini bisa kita lihat kondisi jalannya sedikit bagus ya. Tapi di sini cuma beberapa meter doang nih. Nah, di sini dicor, selesai cornya nih ya. Turunannya agak di sini agak dalam banget ya, jadi harus hati-hati ya teman-teman. Nah, kita kembali lagi jalanan dengan kondisi yang sangat-sangat seperti ini. Nih ya. Kondisi jalannya bisa kita lihat. Di sini mohon maaf ya, durasinya agak sedikit panjang, memang sengaja biar saya share gitu berapa lama, sejauh mana nih jalanan rusaknya. Jadi bener-bener nggak ada potongan ya sama sekali. Nah, mudah-mudahan nanti setelah ini warga desa Kadubera mendapatkan akses jalan yang layak ya.
dengan bantuan dari pemerintah desa atau pemerintahan kota setempat gitu. Nah, ini kembali lagi ya. Sebenarnya ini tuh udah beberapa kali sih saya lewat ke sini pada saat mudik dan Lebaran kali ini. Pada kesempatan ini nih, saya memang pulang ke rumah mertua gitu. Tapi ya ternyata kondisi jalannya masih tetap sama gitu. Kupikir sih udah berubah. Ini agak sedikit kelihatannya sedikit halus ya. Tapi kalau kita nyetir bener-bener deh teman-teman. Nih, bisa kita rasain aja ya. Rekamannya aja geter gini. Nih ya. Warganya lumayan ramah nih teman-teman. Mudah-mudahan nanti tahun depan jalannya udah mulai halus nih untuk menuju sini. Jadi tadi sore-sore saya kepingin gitu buat jalan-jalan sama suamiku. Ya ternyata harus melalui jalan seperti ini nih. Aku cuman beli manisan nih ke daerah sawit sana. Oke, kita naik lagi ke jalannya sudah dicor nih. Nah nih ya. Jadi sebagian aja nih teman-teman. Aku juga nggak ngerti kenapa cuman yang dicor ini sebagian aja. Entah ini swadaya masyarakat atau mungkin bantuan dari pemerintahan desa setempat, karena di di desa ini tuh sepertinya ada beberapa dusun gitu. Nih, ini udah cor ya. Habis deh. Nah, ini turunan lagi. Ya. Harus lewat pinggir dan harus waspada. Di atas tuh ada kabel PLN atau WiFi, aku juga kurang paham ya. Jelas kalau malam tuh penerangannya sangat-sangat minim sekali, apalagi di daerah sawit gitu. Terus lagi nih, entah karena kondisi jalannya yang rusak atau mungkin termasuk daerah desa terpencil atau kayak gimana, jadi akses Grab itu nggak ada di daerah sini. Kan kasihan sekali ya, karena gimana pun juga kayak Grab, Gojek itu kan sekarang udah ada di mana-mana. Nah di sini tuh nggak ada sama sekali. Coba bayangin kalau kurir yang nganter paket gitu ke sini, kan kasihan sekali gitu ya. Nih kondisi masyarakatnya ya, juga terbilang masih ada sih warga yang sederhana, rumahnya genteng pakai jerami atau apa ya itu. Nah ini ya jelas ya, durasinya mohon maaf ya sangat panjang. Nah ini aku udah capek nih, udah capek bener-bener, tanganku kram. Gantian nih suamiku udah agak lumayan sedikit deket ya, udah deket mau menuju rumah ya. Ini kita lewat jembatannya juga sangat sempit nih, jalannya juga udah bolong-bolong nih. Nah ini longsor lagi, karena di sini tuh memang tanahnya kalau kata mertua aku tuh teksturnya tuh gerak gitu, nggak paham lagi deh. Nah ini ya, nih ada ibu-ibu jalan nih. Oke. Nih suamiku agak nyetirnya, maaf nih, agak goyang juga nih. Oke, kita naik jalan agak sedikit bagus nih bapak-bapak lagi bantuin ya, nambal-nambal yang di samping-samping gitu. Nih kondisi masyarakatnya sangat sederhana ya teman-teman, bisa kita lihat. Nih parah sekali nih. Oke, sekedar informasi ya. Di sini adik iparku, adik suamiku itu adalah seorang bidan.
Jadi dia bidan desa gitu, apa sih, puskesmas pembantu atau apa gitu. Dia tuh juga sering cerita. Aku tanyain, kalau lo ada pasien kemudian ngerujuk gak bisa tertolong tuh gimana? Ya dia cuman berbekalkan doa aja gitu, doa, karena gimana pun juga kan dia juga berusaha menyelamatkan satu nyawa ya. Nah, di sini bisa kita lihat nih, jalanan kiri kanannya agak sedikit ngeri ya, agak terjal. Kita naik ke jembatan. Nah, ini teman-teman, ada jembatan. Oke, lumayan panjang, bolong juga jembatannya. Tuh, ada sungai. Kabarnya di sungai itu tuh ada buayanya, entah buaya darat atau buaya apa ya, aku juga nggak ngerti. Nah, coba kita bayangin kalau misalkan jembatan itu terseret arus banjir atau putus gitu, bisa-bisa warga desa Kadubera ini bisa terisolir nggak sih? Nih, kita menuju sawah lagi ya. Jadi bentar lagi kita sampai mana? Ya sampai di rumah dinasnya ya, di Pustu tuh, tepatnya di adik ipar aku tuh. Nah, oke, ini jalannya, ini sawahnya, pemandangannya agak sedikit bagus ya, lumayan bagus sih kalau kata aku. Nih, ini tuh kondisi jalan pada saat nggak ada hujan dan nggak ada penerangan sama sekali ya, sekali lagi. Nih, lumayan jauh loh. Nah, ini di atasnya tuh kabel PLN ya, atau jaringan handphone seluler atau juga aku nggak ngerti. Yang jelas telepon pun juga nggak ada di sini. Tapi alhamdulillahnya di sini tuh jaringannya tuh bisa, sinyalnya tuh bisa. Nah, ini bentar lagi sampai nih. Kita lewat jembatan lagi. Nah, ini ya, banyak sekali jembatan. Kalau putus coba bayangin. Mudah-mudahan enggak ya. Oke. Nih ya. Oke, kondisi jalannya, warganya sangat-sangat ramah sekali nih, baik yang muda maupun yang sudah dewasa nih, bisa saling sapa gitu. Yuk kita lanjut nih ya jalannya. Kita udah nemu lagi nih jalanan tuh, depan berlubang. Nih, bingung nih pilih jalan nih. Suamiku udah mulai oleng kanan kiri. Bingung buat cari jalan nih. Nah, nih ya jeglongannya agak sedikit ngeri sih. Nih, jadi sekali lagi dalam hal ini saya cuman ingin berbagi ya kondisi akses jalan warga Desa Kadubera ini, seperti ini ya kondisi jalannya. Jadi untuk semua ya, seluruh siapapun deh, untuk pemerintah desa setempat ya yang memiliki kewenangan untuk memberikan bantuan ya, akses jalan yang layak lah buat saudara-saudara yang ada di Desa Kadubera ini. Nah, ini ya bisa kita lihat jalannya. Sekali lagi mohon banget ya bantuannya. Silahkan. Nih, Insya Allah jalannya ya. Batunya hidup semua ini, yang lebih parah nih. Ya, Bapak Ibu ya, minta tolong. Di sini saya mewakili buat saudara-saudara saya yang ada di Desa Kadubera ini. Mohon bantuannya.
untuk mendapatkan kemudahan ya, akses jalan ya yang layak buat semuanya. Itu aja sih. Mudah-mudahan ya apa yang dapat saya sampaikan bisa bermanfaat buat semua pihak, dan apabila ada beberapa kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Oke, karena sekarang ini masih dalam suasana lebaran, jadi saya ucapkan minal aizin wal faizin ya. Oke, sampai ketemu di lain waktu. Mudah-mudahan nanti ketika saya mudik kesini lagi jalannya udah bagus ya. Nah, nih udah mau sampai nih rumah aku. Sorry, rumah mertua aku. Nih ya, rusak lagi. Nah, di sini ada apa nih? Kabupaten Pandeglang. Apa tuh? Kantor desa atau apa itu? Nggak ngerti. Ini pasar ya, pasar Kadubera nih. Ya, ini yang terame nih. Jadi penduduknya tuh lumayan sangat-sangat padat gitu. Ini daerah desanya ya, kantor kepala desa, kelurahan setempat sudah cukup bagus. Oke, sebentar lagi kita akan menuju ke rumah mertua saya. Kan saya kasih lihat nih jalan juga nih. Nah, habis ini kita lihat. Nah, ini menuju gang ya, gang rumah nih, seperti ini nih jalannya. Nah, lumayan ngeri juga ya teman-teman ya. Nah, di sini tadinya aku mau turun, aku takut jatuh. Tapi kata suamiku udah nggak apa-apa gitu. Nih, ini kalau pada saat hujan gitu bener-bener licin. Mobilku aja bisa masuk sini. Dibantuin adik ipar aku karena suamiku memang nggak sanggup nih buat naik kayak gini lewat. Jadi bener-bener perlu driver yang punya skill yang teruji deh pokoknya. Nah, ini jalannya sempit banget ya teman-teman ya. Coba di sini kalau mobil papasan tuh udah, aduh, gemeter dah rasanya. Ini jalannya nih, di sini nggak pernah ada bantuan aspal atau paving, itu nggak ada sama sekali ya teman-teman ya. Oke, ini sampai lurus ke sana, tapi nah kita belok deh ke sini. Nah, BTW mobil aku juga bisa lewat sini loh. Ini lebar jalan sepertinya cuma 1 meter ya teman-teman ya. Nih, aku juga nggak ngerti gimana kemarin adik aku lewatnya ya. Kok bisa gitu lewat sini? Ini kita belok-belok ya. Ini sebenarnya nggak tahu jalan utama atau kok kayak gimana, yang jelas aku lewat sini nih dari kemarin. Nih, nah ini paving, cuman jalan setapak ya. Nah, ini kita lewat belakang ya. Kita lewat belakang rumah, kondisinya seperti ini. Tara. Oke, sebentar lagi kita akan sampai. Kita lewat belakang. Nih ya, jalannya jalan setapak. Tuh.
Oke, terima kasih ya teman-teman. Jangan lupa subscribe. Semoga bermanfaat. Nah, kita udah sampai di belakang rumah mertua aku. Nih ya. Oke, bye-bye. See you. Assalamualaikum.